Adakah perbankan syariah yang betul-betul syariah? Karena kebanyakan hanya labelnya saja syariah tetapi masih ada unsur riba. Kemudian pertanyaan yang terkait, bagaimana cara merubah sistem perbankan di Indonesia? Jalan keluar sistem perbankan. Apakah ada bank syariah yang murni syariah? Bank syariah yang ada, ya, cara standar operasional mereka yang bermasalah, sehingga orang-orang melihat dari kasat mata bahwa tidak ada beda antara bank syariah dengan bank riba. Semuanya di atas kertas saja perbedaannya. A beli rumah KPR melalui bank syariah, ya. Si nasabah ini biasanya tidak dikasih rumah tapi dikasih barang. Kalau Anda belanja ke seseorang pasti dikasih barang, bukan dikasih uang. Ya. Begitu juga si B yang kredit pemilikan rumah melalui bank konvensional, bank riba, dikasih uang juga, kan sama. Kemudian uang itu ada bertambah. Kasih umpamanya 100 juta, ada pertambahannya. Cuman beda namanya. Di sini namanya bunga, di yang bank konvensional, di bank syariah namanya adalah margin. Ya, maka hanya beda di atas kertasnya saja. Kalau memang jual beli dari kemudian terlambat, di sini ada pertambahan, ya namanya denda keterlambatan. Kalau di sini namanya gharamatul ta'khir. Pakai bahasa Arab artinya apa? Denda keterlambatan. Berarti riba pakai bahasa Arab. Gharamah denda, takhir keterlambatan. Ya. Maka itu yang terjadi. Tapi kalau Anda mengerti syariat Allah, Anda minta dengan skema Anda sendiri. Ya. Kalau mereka mau, alhamdulillah, dan biasanya ada yang mau. Ada beberapa bank syariah yang mau dengan skema tadi. Ketika Anda mengatakan saya yakin dan semua orang muslim Indonesia yakin bahwa bank syariah Indonesia hanya kedok doang, hanya nama saja. Biasanya Anda ditantang oleh bank tadi. Siap Pak, saya juga ingin masuk surga Pak, kerja di bank. Saya nggak ingin masuk neraka. Coba Bapak buatkan skema yang syariah menurut Bapak, kami ikutin. Bisa Anda buatkan? Kan tidak. Intinya apa? Anda nggak ngerti syariat, dia juga nggak ngerti syariat. Tapi kalau Anda ngerti syariat, Anda minta ke dia, saya butuh rumah. Ya, rumah seperti itu. Silahkan Anda beli dulu, setelah jadi milik Anda, saya beli kepada Anda dengan cicil. Kalau terlambat, tidak ada pertambahan hutang. Ya, walau apapun namanya, tidak akan bertambah hutang. Lalu cara Anda untuk meminimalkan risiko Anda, silahkan rumah itu atau barang lain yang saya jaminkan dijual, tutup hutang, sisanya kembalikan kepada saya. Kira-kira mau enggak bank syariah itu? Ada yang mau. Ada yang mau. Ada yang mau. Ya, bahkan lebih dari itu. Ada salah satu bank syariah ketika ada jamaah tetangga saya tinggal di Jakarta, di kota wisata, beliau mendapat pembangunan proyek terminal LRT dari Blok M ke Tamrin, sekitar 10 terminal, 10 stasiun. Satu proyek itu nilainya 5 miliar. Bahan bakunya dibelinya dari Korea. Ya. Kemudian dia minta ditemanin, Ustaz, temanin saya Ustaz agar akad-akad saya dengan bank syariah itu selamat dari hal yang haram. InsyaAllah saya temanin. Pertama ke bank syariah X, datang ke sana. Lalu bank syariah X tadi mengatakan, ya,
kita buatkan akad murabahah dengan Anda. Artinya kami belikan bahan-bahan baku yang material yang Anda inginkan, nanti Anda bayar ke kami dengan cara tidak tunai. Tapi saya tanyakan kepada Bang tadi, Anda bisa belinya dari Korea? Jawaban teman yang tadi, enggak mungkin Ustaz, karena yang punya hak itu hanya saya di Indonesia. Ya udah, kalau gitu kata dia, kami wakilkan Anda yang beli. Ya berarti Anda ngasih uang ke dia. Kalau Anda ngasih uang berarti sama dengan riba. Bukan jual beli namanya. Ngasih uang dan bertambah jadi riba. Lalu saya itu kasus ke bank syariah X. Saya temani ke bank syariah yang lain. Saya katakan ada bank syariah, kita coba bank syariah ini mungkin dia mau. Akhirnya dia ditawarin oleh bank syariah tadi. Yang tadi X ya, sekarang Y. Bank syariah yang lain. Kata bank syariah tadi, siap, ini ada Ustadz Erwandi, saya siap apa yang disampaikan Ustadz Erwandi, Syar'i, kami siap untuk buat produk seperti itu. Dia tanyakan, Anda punya modal berapa sekarang? Dia berkatakan aset kami sekitar, semuanya modal kami sekitar 5 miliar. Berarti kurang modal Anda 45 miliar. Kami, bank syariah kami, kita kerjasama musyarakah, modal dari kami 45 miliar, Anda 5 miliar. Kerugian kami siap tanggung 90%, Anda 10%, karena 5 dengan 45 kan 1/9. Untung silahkan Anda ambil 50, kami ambil 50. Karena Anda yang bekerja, kami kan enggak bekerja. Ya, ternyata bisa. Ini udah syar'i kalau seperti ini. Lalu dia nanya, gimana Syekh Erwandi udah syar'i? Udah, tapi kan ini baru omongan Anda. Buatkan akadnya, draftnya, nanti saya lihat kembali. Dibuatkan draftnya sebelum tanda tangan, dan memang seperti yang disampaikan di awal. Artinya kita yang ngerti, kita yang belajar. Sama seperti umpamanya kalau Anda tahu penyakit Anda, umpamanya darah tinggi, asam urat, segala macam, ketika Anda belanja makan apapun, Anda akan minta sesuai dengan kebutuhan Anda, ya atau tidak? Beli bakso umpamanya, Pak, nggak boleh pakai micin, nggak boleh pakai garam, kemudian apa lagi? Nggak pakai kuahnya karena kolesterolnya tinggi, baksonya doang sama mau nggak si tukang bakso jual? Dia kan mau uang, mau atau tidak dia? Mau, tapi Anda ingat, tapi kalau Anda beli bakso Pak, Anda nurut aja dengan SOP dia, ya udah. Habis makan enak, waktu makan sampai di rumah kaki sakit, pusing, nggak bisa jalan segala macam. Ya. Itu dalam masalah dunia. Kenapa dalam masalah akhirat Anda tidak berbuat demikian? Maka bila Anda ingin bertransaksi, tanyakan kepada ahlinya, pelajari syariat Allah, minta, dan mereka bisa. Saya beberapa kali menamani kasus ke beberapa bank syariah, ada yang bisa, ada yang tidak juga. Itu jawabannya. Kalau ikut SOP yang ada, tidak ada bedanya memang antara bank syariah dengan bank konvensional.